Kadang dunia ini punya cara unik buat ngasih kode sebelum sesuatu yang besar terjadi. Ada tanda-tanda yang muncul diam-diam, tapi jelas banget kalau lo mau buka mata sedikit lebih lebar. Dan sekarang, tanda itu lagi muncul di pasar yang udah ratusan tahun, jadi tempat orang nyari perlindungan. Emas, logam yang sama, yang dari zaman nenek moyang udah dianggap simbol kekayaan, stabilitas, dan keabadian nilai. Tapi kali ini, ada sesuatu yang beda. Emas nggak cuma lagi naik karena orang takut, tapi karena sistem globalnya sendiri lagi goyah, dan banyak pihak besar mulai sadar bahwa apa yang mereka anggap aman selama ini ternyata rapuh. Kita lagi berdiri di tepi perubahan besar. Sinyal-sinyal kuat mulai kelihatan, dan kalau lo cukup peka, lo bisa ngerasain arah anginnya mulai berubah. Gua nggak ngomong soal ramalan atau prediksi ngawur, tapi tentang pola, data, dan perilaku pasar yang secara logis ngasih tahu satu hal. Harga emas berpotensi meledak sebelum pertengahan 2026. Dan meledak di sini bukan cuma soal angka naik, tapi perubahan fundamental cara dunia memperlakukan emas sebagai penyimpan nilai. Lu tahu apa yang menarik? Tiap kali sistem moneter global mulai retak, emas selalu bangkit jadi pemenang. Entah di era Bretton Woods, krisis minyak, krisis finansial 2008, sampai pandemi kemarin. Polanya selalu sama. Ketika kepercayaan ke sistem keuangan modern menurun, manusia balik lagi ke sesuatu yang mereka bisa sentuh dan percaya. Emas bukan janji kertas, bukan angka di layar, tapi simbol konkret dari nilai yang bertahan lintas generasi. Dan sekarang, gejala itu muncul lagi. Tapi dalam skala yang jauh lebih dalam, karena yang goyah bukan cuma ekonomi, tapi struktur kekuasaan global. Gue mau lo lihat satu hal dulu, pergerakan bank sentral. Tahun-tahun belakangan ini, mereka ngebeli emas dalam jumlah yang gak masuk akal. Negara-negara yang dulu ngandelin dolar sekarang mulai mindahin cadangan devisanya ke emas. Rusia, Cina, India, bahkan beberapa negara di Timur Tengah. Mereka nggak ngomong banyak, tapi angka pembeliannya gila-gilaan. Ini bukan kebetulan. Ini bentuk perlawanan halus terhadap dominasi dolar alias yang udah terlalu lama jadi poros dunia. Emas jadi alat diplomasi baru, senjata sunyi dalam perang finansial global. Kenapa ini penting? Karena pergerakan emas selalu cerminan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Dan kalau pihak sekuat bank sentral aja mulai ragu sama dolar, itu artinya kita lagi masuk fase baru. Dunia lagi siap-siap bikin ulang keseimbangan. Dan dalam fase kayak gini, emas biasanya bukan sekadar pelengkap, tapi pusat perhatian. Tapi lu tahu siapa yang paling sering ketinggalan di momen kayak gini? Kita. Orang-orang kecil, investor retail, masyarakat biasa yang sibuk kejar return cepat, ngejar saham yang lagi hype, atau malah ngedumel kalau harga naik tanpa ngerti maknanya. Sementara institusi besar udah pasang posisi diam-diam sejak lama. Dan ketika semuanya udah di titik panas, barulah publik sadar, tapi udah terlambat. Sekarang kita bahas konteksnya. Dunia lagi dalam fase inflasi yang aneh. Di satu sisi, banyak negara mulai nurunin suku bunga karena ekonomi mereka melambat. Tapi di sisi lain, harga-harga kebutuhan pokok nggak turun-turun. Lo bisa lihat dari harga energi, bahan pangan, bahkan biaya hidup. Ini artinya daya beli masyarakat terus terkikis. Sementara aset-aset nyata kayak emas makin dicari buat jaga nilai. Dan begitu investor mulai sadar bahwa kertas uang nggak lagi bisa dipercaya, logam mulia kayak emas jadi pelarian alami. Sementara itu, dolar Amerika mulai goyah. Lo mungkin lihat masih kuat di angka indeks DXY, tapi di balik layar, daya dominasi globalnya mulai retak. Banyak negara mulai transaksinya pakai mata uang lain. China makin berani pakai yuan, BRICS lagi nyiapin sistem pembayaran sendiri, dan negara-negara penghasil minyak mulai berani negosiasi di luar sistem dolar. Ketika itu makin meluas, permintaan dolar global menurun, dan konsekuensinya, daya tahan nilainya ikut melemah, dan setiap kali dolar melemah, emas melambung. Skenario kayak gini udah sering kejadian dalam sejarah. Tahun 1970-an, ketika Amerika lepas dari standar emas, harga emas melonjak ratusan persen dalam waktu singkat karena orang kehilangan kepercayaan pada uang kertas. Tahun 2008, krisis subprime mortgage bikin banyak orang lari ke emas, dan harganya naik hampir 4 kali lipat dalam dekade berikutnya. Sekarang, situasinya bahkan lebih kompleks. Utang global lebih besar, politik lebih rapuh, dan ketegangan antar negara makin tinggi. Semua elemen itu bikin satu hal pasti, pasar lagi menuju momen besar. Tapi di tengah semua itu, gue juga pengen kita lebih jujur soal perilaku masyarakat sendiri, terutama di Indonesia.
Banyak orang di sini masih ngelihat emas cuma sebagai perhiasan. Sesuatu yang dipakai buat pesta, bukan buat strategi keuangan. Padahal, secara historis, emas justru penyelamat paling setia buat orang kecil di masa-masa sulit. Dari zaman penjajahan, krisis 1998, sampai pandemi, emas selalu punya peran yang sama, menyelamatkan nilai. Tapi kita sering ngelupain itu, tergoda sama investasi yang katanya lebih modern. Lucunya, ketika harga emas naik, banyak orang malah ngejek, telat, udah mahal. Tapi kalau turun sedikit bilang, wah rugi nih. Padahal di dunia investasi, emas bukan tentang beli murah jual mahal dalam seminggu. Ini soal ketahanan nilai. Soal cara lu menjaga daya beli di dunia yang makin gak bisa ditebak. Sekarang lo lihat sendiri, inflasi di Indonesia emang kelihatannya terkendali, tapi coba cek realita lapangan. Harga bahan pokok nggak pernah benar-benar turun. Sewa rumah, biaya sekolah, listrik, semuanya naik perlahan tapi pasti. Dan lo pikir gaji lo naik secepat itu? Nggak juga. Artinya, lo pelan-pelan kehilangan nilai dari uang lo sendiri tanpa sadar. Dalam situasi kayak gini, emas bukan sekadar investasi, tapi tameng. Kita juga mesti sadar, di masa depan dekat ini, konflik geopolitik bisa jadi pemicu utama lonjakan harga. Dunia lagi di titik rapuh, Amerika dan China terus bersaing, Eropa kehilangan arah, Timur Tengah memanas, dan Rusia masih dalam permainan panjangnya. Di tengah semua ketegangan itu, ketidakpastian jadi mata uang baru. Investor besar tahu itu. Mereka nggak mau taruh semua uangnya di saham atau obligasi yang bisa jatuh dalam semalam. Mereka cari sesuatu yang nggak bisa dihapus dengan kebijakan politik. Dan ya, lo udah tahu jawabannya, emas. Tapi gue nggak mau lo denger ini kayak denger ramalan. Ini bukan tentang cepet beli sekarang, nanti naik. Ini tentang cara berpikir. Lo harus bisa lihat pola yang lebih besar. Kalau selama ini lo masih berpikir emas cuma buat emak-emak yang nyimpen perhiasan di lemari, lo salah besar. Sekarang yang beli emas bukan cuma ibu rumah tangga, tapi bank sentral, lembaga keuangan raksasa, bahkan negara. Mereka ngerti, dalam sistem yang makin gak stabil, satu-satunya pegangan yang bisa diandalkan adalah aset yang gak bisa dicetak sembarangan. Lo lihat data global, produksi emas dunia stagnan, tambang-tambang besar mulai kehabisan sumber cadangan, biaya eksplorasi naik dan perizinan makin ketat karena isu lingkungan. Sementara permintaan meningkat dari segala arah. Secara ekonomi, ini resep klasik buat ledakan harga. Suplai terbatas, permintaan naik, dan waktu yang tersisa sebelum pasar menyadarinya tinggal sedikit. Ada juga dinamika menarik. Generasi muda sekarang mulai sadar pentingnya aset nyata. Setelah kena mental karena kripto yang anjlok, saham yang volatil, dan inflasi yang nggak masuk akal, mereka mulai belajar tentang aset yang lebih real. Lo bisa lihat tren di media sosial, makin banyak yang ngomongin logam mulia, bukan cuma sebagai perhiasan tapi sebagai bagian dari portofolio. Ini langkah positif, walau sebagian masih ikut-ikutan tanpa riset, tapi setidaknya kesadarannya mulai tumbuh. Gue juga pengen kita refleksi, kenapa orang Indonesia masih sering kalah start? Karena kita sering bergerak reaktif, bukan proaktif, nunggu krisis baru panik, nunggu harga naik baru ikut-ikutan. Padahal pemain besar udah masuk jauh sebelum itu. Mereka ngerti prinsip sederhana. Beli ketika dunia lagi tenang, jual ketika dunia lagi panik. Kita kebalikannya. Panik ketika dunia panik, dan santai ketika dunia lagi nyiapin badai. Sekarang, kalau lo perhatiin sinyal makro yang udah muncul, semuanya mengarah ke satu titik. Suku bunga global kemungkinan mulai turun 2025 menuju pertengahan 2026. Dan ketika bunga turun, logika dasarnya, nilai uang lemah, permintaan emas naik. Sementara itu pemerintah-pemerintah di seluruh dunia terus berutang untuk menopang ekonomi mereka yang lagi lesu. Artinya, lebih banyak uang dicetak, lebih besar risiko inflasi, dan lebih tinggi potensi emas jadi penyelamat. Tapi lu juga harus tahu satu hal penting. Ledakan harga emas nggak selalu terjadi dengan cara yang dramatis dalam semalam. Kadang, itu proses perlahan tapi pasti. Naik dikit, koreksi, naik lagi, turun sedikit, lalu tiba-tiba melesat ketika momentum globalnya tepat. Dan biasanya ketika itu terjadi, media mulai heboh dan disitulah investor baru datang. Sayangnya, bagi yang datang terakhir, peluang besar udah lewat. Nah, kalau kita bicara konteks Indonesia lagi, gue pengen tekanin sisi psikologinya. Kita sering salah mindset. Banyak yang beli emas karena ikut tren, bukan karena ngerti fungsinya.
Padahal kalau lo ngerti esensi emas, lo bakal sadar ini bukan instrumen spekulatif, tapi penyimpan nilai jangka panjang. Lo nggak harus punya banyak, tapi lo harus punya sebagian. Bahkan 5-10% dari total aset lo, kalau lo bisa pertahankan dalam bentuk logam mulia, itu udah langkah bijak. Dan satu hal lagi, lo harus tahu cara nyimpennya. Jangan asal beli tanpa pikir likuiditas dan keamanan. Banyak yang cuman beli tapi nggak siap kalau harus jual cepat. Lo mesti pilih instrumen yang tepat, bisa fisik, bisa digital, asal legal dan jelas. Dan kalau bisa, beli ketika pasar lagi tenang, bukan waktu semua orang ngomongin emas. Karena waktu semua orang udah heboh, biasanya harga udah di puncak. Sekarang, kita balik lagi ke narasi besar. Kenapa justru sebelum pertengahan 2026, potensi lonjakannya besar? Karena periode itu adalah masa transisi global. Suku bunga mulai turun, pemilu di beberapa negara besar udah lewat, ketegangan geopolitik makin meningkat, dan didolarisasi mulai jalan. Semua faktor itu ketemu di satu titik waktu. Dan emas biasanya jadi magnet utama di tengah pusaran ketidakpastian itu. Gua nggak bilang harga emas pasti tembus angka tertentu, karena pasar nggak bisa dipastikan. Tapi kalau lo lihat tren 50 tahun terakhir, setiap kali dunia masuk fase ketidakstabilan ekonomi, emas selalu jadi aset yang outperform. Dan sekarang kita udah di ambang fase itu. Utang global nyaris tak terkendali, sistem perdagangan global lagi retak, dan dunia kehilangan figur kepercayaan yang jelas. Dalam kekacauan itu, emas bukan cuma jadi aset, tapi simbol harapan baru buat sistem yang lebih jujur. Kita mungkin nggak bisa ngubah arah dunia, tapi kita bisa nyiapin diri buat adaptasi. Dan adaptasi itu bukan berarti ikut panik, tapi sadar kapan waktunya waspada. Gue yakin kalau lo ngerti sinyalnya, lo nggak perlu takut. Justru lo bisa manfaatin momen besar ini buat ngelindungin nilai hidup lo. Pada akhirnya, emas bukan tentang kaya mendadak, tapi tentang punya kendali di tengah dunia yang makin gak bisa diprediksi. Tentang cara lo tetap berdiri tegak ketika yang lain goyah. Dan buat gue, itu jauh lebih berharga daripada sekadar angka di portofolio. Jadi, kalau lo dengar narasi bahwa harga emas bakal meledak sebelum pertengahan 2026, jangan langsung anggap itu cuma sensasi. Coba lo perhatiin sendiri. Data global, pola sejarah, pergerakan bank sentral, arah kebijakan moneter, dan kondisi geopolitik, semuanya mengarah ke situ. Lo nggak perlu percaya buta, tapi kalau lo bisa mikir jernih, lo bakal ngerti kenapa logika ini kuat. Gue tahu banyak orang skeptis bilang emas udah nggak relevan di era digital, tapi justru itu masalahnya. Ketika semua hal jadi digital, yang nyata malah makin berharga. Ketika semua orang kejar cuan instan, yang sabar justru menang. Dunia finansial sekarang terlalu cepat, terlalu volatil, terlalu banyak janji palsu. Dan di tengah semua kebisingan itu, emas tetap diam, tapi nilainya berbicara. Kita nggak perlu fanatik sama emas, tapi kita juga nggak boleh buta terhadap perannya. Lo bisa tetap punya saham, reksadana, aset digital, tapi punya sedikit emas bikin lo punya penyeimbang. Karena kalau krisis datang, aset kertas bisa hancur dalam semalam, tapi logam kuning itu akan tetap ada di tangan lo. Jadi ya, sinyalnya jelas, harga emas punya peluang besar buat melonjak sebelum pertengahan 2026. Tapi yang lebih penting dari itu adalah, lo ngerti kenapa, bukan cuman kapan. Lo ngerti filosofi di baliknya, bukan cuman grafiknya. Karena yang bikin orang sukses dalam investasi bukan seberapa cepat dia beli, tapi seberapa dalam dia paham apa yang dia pegang. Dan buat lo yang udah nyimak sampai detik ini, gue cuma mau bilang satu hal. Dunia lagi berubah cepat, tapi bukan berarti lo harus panik. Justru sekarang waktunya lo belajar, lo refleksi, dan lo siapkan strategi lo sendiri. Kalau lo ngerasa konten ini bantu lo buka perspektif baru tentang arah ekonomi dan cara mikir soal investasi, bantu juga channel ini buat terus tumbuh. Klik like, share ke teman-teman yang pengen melek finansial, dan jangan lupa subscribe biar lo nggak ketinggalan insight-insight berikutnya. Karena di dunia yang makin nggak pasti, kesadaran adalah kekuatan paling nyata yang bisa lo punya.